Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membahas soal CPNS dan P3K untuk materi tes wawasan kebangsaan atau TWK. Untuk bagian pertama dari materi norma dan konstitusi ini, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi khusus yang membahas mengenai konstitusi. Kita ke soal yang pertama, yaitu banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum. Berikut ini pasangan ahli dan pengertian hukum yang tepat ditunjukkan oleh A, yaitu Leon Duguid. Dia berkata bahwa hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Pilihan B, yaitu E. Utrecht, berkata jika hukum merupakan himpunan peraturan pengatur kehidupan. C. Prof. Master E.M. Myers berkata bahwa hukum merupakan aturan tingkah laku yang harus dipatuhi oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama. D. R. Soeroso SH berkata jika hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh lembaga berwenang sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dan E. menurut JCT Simorangki berkata bahwa hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Jika kita lihat pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah B ya, yaitu hukum merupakan himpunan peraturan pengatur kehidupan yang diungkapkan oleh pakar yang bernama E. Utrecht. Mudah-mudahan saya menyebut nama beliau dengan sebutan yang benar ya. Kita lihat pembahasan. Nah, pasangan ahli dan pengertian hukum yang tepat ditunjukkan oleh opsi B, yaitu E. Utrecht. Berkata, hukum merupakan peraturan pengatur kehidupan. Kita lihat pendapat-pendapat dari beberapa ahli ya mengenai definisi dari hukum itu sendiri. Yang pertama, Leon Duguid. Dia berkata bahwa hukum ialah seperangkat aturan tingkah laku para anggota masyarakat. Aturan tersebut harus diindahkan oleh setiap masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan apabila dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Nah, kalau Master E.M. Myers itu dia berkata bahwa hukum ialah aturan-aturan di dalamnya yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Jadi ini inti dari apa yang dikatakan Master E.M. Myers ya. Nah, untuk ahli yang selanjutnya yaitu R. Soeroso SH mengemukakan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang. Yang menciptakan hukum itu ialah pihak berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata tertib yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan hukum tersebut. Nah, kalau JCT Simorangki dia berkata bahwasanya hukum merupakan segala peraturan yang sifatnya memaksa yang menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Kita ke soal selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan nasional seperti
Undang-Undang Dasar tahun 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebagai apa? Kita lihat pilihan jawabannya, yaitu sebagai nilai dasar, nilai praktis, nilai fungsional, nilai instrumental, dan nilai instruksional. Nah, di soal ini dia menginginkan bahwasanya apakah yang menjadi makna dari penjabaran nilai-nilai Pancasila ini, dan kira-kira apa begitu. Karena di soal ini dia berkata bahwa Pancasila itu dapat dijabarkan dari ke Undang-Undang Dasar, dari Undang-Undang Dasar ke peraturan perundang-undangan lainnya. Dan maknanya itu sebagai apa? Kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, maka pilihan jawaban yang paling benar ialah D ya, yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental. Coba kita lihat pembahasan. Nah, bahwasanya nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan nasional seperti dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Ketetapan MPR, dan undang-undang di bawahnya itu merupakan suatu penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Nah, pernyataan tersebut ini bahwasanya mengandung makna bahwa nilai Pancasila itu sebagai nilai instrumental dan nilai dasar. Jadi yang dimaksud dengan nilai dasar itu adalah nilai-nilai yang bersifat tetap. Ya, nilai-nilai yang bersifat tetap. Di sini ada tadi di soal ada pilihan jawaban untuk nilai-nilai dasar. Jadi makna dari nilai dasar itu artinya makna yang bersifat tetap. Dan nilai-nilai ini terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat ya, pembukaan dan nilai-nilai dasar ini sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Nah, sila-sila yang ada di Pancasila ini itu dijabarkan ke Undang-Undang Dasar. Nah, dari Undang-Undang Dasar ini dijabarkan kembali menjadi peraturan perundang-undangan. Jadi, yang dimaksud dengan nilai instrumental sebenarnya itu adalah menjadi nilai jabaran ya, menjadi nilai jabaran. Dan nilai praktis yang bersifat fleksibel dalam bentuk aturan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sini dikontraskan apa yang menjadi nilai dari instrumental dan nilai praktis dari Pancasila. Kalau nilai instrumental itu adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar. Jadi Pancasila itu nilai dasar dan Pancasila itu bersifat tetap dan itu yang dimaksud dengan nilai dasar. Nah, dari nilai dasar ini dapat dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan. Nah, nilai penjabaran inilah yang disebutkan dengan nilai instrumental. Nah, di sini bentuk penjabaran dari Pancasila itu Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar lainnya dalam tata urutan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dan perlu kita juga pahami bahwasanya dalam nilai instrumental ini dapat berubah atau diubah. Sedangkan pada nilai dasar itu bersifat tetap. Tapi kalau nilai instrumental yang sifatnya merupakan penjabaran dari Pancasila itu bisa berubah dan diubah.
Ya. Nah, untuk nilai praktis yaitu nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya di sini adalah pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nilai instrumental itu merupakan suatu penjabaran dalam bentuk undang-undang, sedangkan pada nilai praktis itu adalah bagaimana pelaksanaan dari sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan salah satu yang menjadi kesamaan dari nilai praktis dan nilai instrumental ini sama-sama dapat berubah dan diubah. Oke, saya ingin mengakhiri video kita hari ini dengan kata-kata bijak. Ini diungkapkan oleh anonim ya, tidak diketahui siapa yang mengungkapkannya, tetapi kata-katanya seperti ini. Anda menemukan kedamaian tidak dengan menata ulang keadaan hidup Anda, tetapi dengan menyadari siapa yang Anda pada tingkat yang terdalam. Siapa Anda pada tingkat yang terdalam. Super sekali ya. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.